Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, niki gendahaken angen-angen Gus. Gus wau dawuh ilmu sejati. Lah ilmu sejati niku wau ilmune alam. Nek wong Jawa dawuh gali kangkung tapake guntul mabur, dijenengne nek wong ngarani urip hayat diwehi jeneng Allah. Lah Allah niku nama, berarti kan makhluk. Lah yang punya nama Allah niku kan maceme wonten tumbuhan, wonten hewan, wonten manusia. Niku nami asline Allah niku wau. Lah Allah niku kan nggih bentuke nggih macem-macem, rupane nggih macem-macem. Umpami kados monyet niku nggih Allah. Dadi Allah niku wonten bentuk monyet, bentuk babi, bentuk celeng, itu berarti Allah. Kados pelem, rambutan itu nggih Allah. Lah sedaya niki nama asline kan Allah. Lah waktul wajo niku kan nggih namung bos napa nami wadanan napa nami enggal. Lah sedaya niku kan kembaline napun Allah, nek pun kembali kan pun mboten enten napa-napa wau. Pertanyaane Gus niki. Nama surga, neraka napa niku mboten malah menyesatkan nek damel ajaran teng mriki niki. Yang kedua masalah sholawat. Sholawat itu kan mendapatkan syafaat. Lah umpami meyakini saestu nek entuk syafaat nek bar mati. Mungkin nek bar mati terus entuk syafaat konggone Kanjeng Nabi Muhammad. Lah niku napa nggih justru malah mboten suatu ajaran yang menyesatkan. Kalih umpami kados kula ngeten iki Gus. Nggih batas sak nek renane golek ganjaran suk ben nek wis mati tak ijole swarga bentuk widodari kan ngoten to Gus? Nggih. Lah umpama niki kula yakini saestu, kula angsal saestu napa justru malah merongos Gus. Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat nama-nama yang banyak tadi ketika saat dilahirkan secara ucapan kados jenengan wau ini hanya berlaku, hukum itu terjadi hanya bagi orang-orang yang sudah wasilun. Selain daripada itu belum bisa. Karena apa? Karena orang itu akan tahu mana yang hak dan mana yang benar kalau dia tidak buta. Orang yang tahu antara hukum hak dan tidak hak alias batil ini hanya berlaku bagi orang yang tidak buta.
Tapi bagi orang yang buta nggak bisa berlaku. Mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga tadi saya menjawab dari dua pertanyaan, dari mana kacamata saya menjawab? Nama jannah, nama neraka, atau sholawat yang ujung-ujungnya itu nanti kita dapat syafaat, apakah enggak menyesatkan? Ya tinggal saya menjawabnya dari mana. Kalau saya jawab dari hukum syariat, mohon maaf, itu memang apa yang kita terima. Wong laku ibadah, ninggalkan larangan, menjalankan perintah, ujung-ujungnya habis-habisnya itu surga toh? Ya sudah. Yang katanya suk oleh bidodari. Pertanyaan yang kedua, apakah tenana oleh tenan mlebu surga terus yo oleh bidodari? Lah ngoten. Atau merongos dari jenengan, Pak nyun sewu, pada saat itu yang kita angan-angankan secara suarin fisik, nah gitu toh. Oh yo tenan, aku kok kelon sampai bido. Lah ngoten ta ya, pitu pisan ngoten nggih. Jenengan iki angen-angen secara fisik. Pada saat itu loh nggih. Pada saat itu. Pertama saya jawab, apakah ini sesat? Jawab saya dari arah kacamata syariat, ya ora miturut golongan syariat. Iku minangka ajroh bayarane supaya menungso ning donya iki secara fisik tidak melanggar batas. Mana larangan biar ditinggalkan, mana perintah biar dia lakukan, sehingga hukum akhlak istimaiyah biar berlaku. Ini nanti pertanyaannya kedua, merongos apa oleh lawan tentu. Tapi jikalau saya berkacamata hukum hakikat, pasti itu mboten insya Allah. Nek tadi kan secara kacamata syariat insya Allah mendapatkan surga juga mendapatkan bidah. Insya Allah berarti kalimat insya Allah kan ada dua hal. Tengah-tengah, yo nek gak nek yo. Berarti ingkrah ketetapan hukum pasti belum kita dapatkan secara keimanan. Hukum hakikat itu hukum mesti, tinggal kita mau di mana. Jikalau saya jawab dari kacamata hakikat, jangankan kita itu mengharapkan surga dan neraka, jauh neraka, mengharapkan masuk surga dan mendapatkan bidadari biar dijauhkan Allah dari siksa. Loh ini semua makhluk, jangankan ini dikatakan masih salah. Lah wong kita sebagai salib ya ta, hanya ingin mendekat dan bertemu Allah, ati ono keinginan keakuan diri yang melakukan itu loh salah. Masih merongos juga ora dapat. Ngapunten dulur kula sing wonten thariqah nggih, estu mohon maaf. Sejarah mengatakan mengapa kita puluhan tahun belum fana-fana, belum makrifat, padahal setiap waktu atau entah kita punya ritual tersendiri suluk atau khususiyah ya dah, kita lakukan. Mestinya kita sebagai pelaku seperti ini harus evaluasi apa sebab, ojo meneng-meneng doang. Tanya terhadap pembimbing kita, mursyid kita masing-masing, apa sebabnya?
Harus tanyalah. Kalau boleh saya katakan, bundelane ya kursi tok kuwi mau. Karena kita masih terbelenggu kepentingan nafsu halus dan sangat halus. Ada di situ. Jadi Pak, secara hukum kacamata syariat rapopo alias maklum. Maklum. Mengapa kita sholat tidak bisa khudur? Maklum. Mengapa kita mengharapkan bidadari? Maklum. Nanti jawabannya mengapa kita merongos? Ya maklum. Ngoten mawon. Wis muga-muga tenan oleh lho ngoten lho. Bahasa sesama manusia kan harus gitu toh Pak ya. Wis muga-muga isine insyaallah itu estu dulur kula sing wonten estu sesuai dengan harapannya. Ngoten lho. Niki kalau masuk di dalam makalah yang mengatakan husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin, kita nggak bisa apa-apa. Atau masuk dalam surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ngibadah amaliyah yang hanya Allah terima itu hanyalah ngibadah sing atine iku minal muttaqin. Ngoten lah isine muttaqin ilmu amal istiqomah. Artinya mengesahkan Allah. Nek si Ibnu Athaillah dari mantannya tadi, bagusnya ibadah amal di mata Allah secara fisik iku tergantung keadaan hati kita. Kalau hati kita termasuk ini wajah tu wajia, mesti diterima. Kalau tidak ditolak. Beliau mengatakan tidak mutakin. Apa? Fi qalbin zahidin. Hati yang muncul dari keadaan hati seseorang yang sudah zahid. Zahid itu wis diwastani wong sing wis mlaku dheweke ing dalan muraqabah sampai terhadap makrifat. Bahasane ngoten. Tapi kalau munculnya dari keadaan hati mingkol bin rohib berarti tidak wajiyah. Ini wajahtunya terhadap isinya mafis samawati wa mafil arti, apa isi langit, apa isi bumi. Berarti makhluk. Makanya sholat atine awak dhewe yo ketok makhluk, bersaksine ati nang makhluk. Kadang nang kunci golekane angel, lah kok waktu sholat eling ono kesak lah ngoten ta. Kadang-kadang lah ngoten nah. Kadang-kadang niku langsung ditarik nafsu eling, lah iya bojoku mang kok yo tegone aku budal ora dibontotno. Budal kerjane lah. Dan seterusnya. Jadi tergantung Pak, saya menjawabnya dari mana. Kalau menjawab dari hukum syariat insya Allah. Kalau menjawab dari hukum hakikat jelas merongos. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholawat lali. Saninggian sholawat sebetulnya tergantung ketika kita membaca sholawat itu wajah ruhannya saling menghadap mana. Kalau makhluk tetap merongos. Monggo Pak. Lanjut Gus. Nggih. Begini Gus. Ketika saya itu diuji oleh Allah, diuji dengan takdir yang qadhi,
yang tidak mengenakkan tuh. Nggih. Waktu itu di dalam keluarga saya tuh sakit semua, anak 2 sakit, istri sakit, yang anak terakhir masuk rumah sakit, dan alhamdulillah saya waktu itu Gus, dompetnya zong Gus. Jadi waktu tidak ada pas-pasan, jadi kalau ujian itu sudah pol-polan bagi saya waktu itu. Nah, dan waktu itu saya sadar kalau itu memang su'aul basirah, semuanya Allah yang menetapkan. Ketika diuji seperti itu, dalam keadaan seperti itu, saya sudah tidak kuat dan mengatakan bahwa saya sudah tidak kuat Gusti, saya sudah tidak kuat, saya berserah diri datang panjenengan. Apakah yang seperti ini saya dikatakan saya ini tidak sabar dalam menghadapi ujian, dan ketika hati saya dalam keadaan seperti itu, apakah sulit bagi saya untuk mendapatkan nur makrifat? Kemudian yang kedua, saya punya teman Gus. Teman ini mengatakan bahwa di dalam hatinya itu selalu berzikir, bunyi sendiri. Saya tanya, itu bunyi sendiri dengan sendirinya begitu. Apakah ini yang dimaksud dia itu sudah mencapai makom makrifat? Saya kira itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang itu niki berkenaan dengan ujian ya, serah jembok lemah, tawakal nang Allah iku nek wis mentok biasane ngoten. Padahal miturut pendidikan ilmu tauhid, walaupun jenengan ini kali kula mendapatkan ujian sekecil apapun, tetap wa aslimu lahu, harus pasrah. Pendidikan tauhid dia. Lah ketika saat kita sudah merasa tidak kuat, terus kita serahkan kepada Allah, apakah ini kami dikatakan tidak sabar? Justru munculnya rasa tidak kuat inilah merupakan satu signal perintah langsung Allah untuk kita supaya menyerahkan persoalan ini pada Allah. Justru mestinya mulai setrat awal ini kita harus wa aslimu lahu, kudu pasrah. Tapi berlakunya hukum sifat basariah kita, akhirnya dalam dada kita masih merasa kita yang menghadapi ujian tadi. Boso dirasa wis gak mampu, gak kuat, serah Gusti. Apakah ini bisa dijadikan sebagai alasan mudahnya nur tawajuh akan datang? Nyun sewu. Ketika hati jenengan estu memasrahkan terhadap Allah, ya ini nur makrifat, nur tawajuh itu akan datang, Pak. Los pun akhirnya jenengan ning ati isine mung guyu. Sebetulnya Gusti Allah iku ngomong ini, Ger, jane ngono awal iku ndang serahno nang aku. Aja nek wis merumangsa gak kuat iki kok serahno. Jikalau kau memahami ger, arikh nafsaka minat tadbir, makalah lain. Mestine awal iku kau harus tidak boleh, kau harus apa? Harus gak merasa ngikut-ngikut urusan apa yang sudah aku urus. Mestinya gitu nger. Untung awakmu ono kesadaran, akhirnya kok serahno menyang aku. Ya saat inilah nur tawajuh niku akan datang Bapak. Kalau masih merasa diri kita nggak akan, nur tawajuh itu akan datang.
nggak akan. Lah, bisanya pasrah itu benar harus wa anibu ila rabbikum terlebih dahulu. Az-Zumar 54 ini Allah meletakkan jenengan kali kula dikatakan pasrah sing bener, manakala sebelumnya itu wa anibu ila rabbikum kudu kembali dulu kepada Allah. Nek wis kembali ketemu serah, lah wis bener niki. Lah serah kebanyakan kita itu Gusti Allah misalnya ono Jakarta, kita ono Kediri, Gusti serah. Sampai gak ketemu kok ngomong serah. Akhirnya natijae, akhirnya pungkasane gak cocok, ati muring dobol mesti ngomong ngoten ning ati peku sing ngentekno jagung gorek. Wis pasti Pak, siapapun kita akan seperti itu. Pun satu. Nomor dua tentang sahabat. Aku punya sahabat, yang sahabat ini di dalam hatinya fi qalbihi dzikron daiman, selalu ingat pada Allah. Muni terus. Apakah ini sudah dikatakan makrifat? Saya bertanya dulu. Apakah zikirnya ini yang betul-betul artinya khudur mboten? Tadi saya katakan ada beberapa ahli zikir niku Pak, ada yang lesannya zikir tapi hatinya mboten saged khudur. Mboten saged. Lesan zikir jahri, ati zikir siri, mengucap ismudzat. Tapi belum dikatakan khudur. Ada golongan seperti ini. Kalau golongan seperti ini, oleh karena saking teruse ati iku berzikir ismudzat, memang Pak, muni Allah itu nggak bisa ditahan. Bahkan kalau ini sudah tahu wajem, taplak melok zikir. Nggih. Mungkin panjenengan yang pernah alami lah. Yang pernah ngalami pasti seperti itu. Sehingga apa yang di luar diri sampean niku sampean dengar dawikir kabeh. Tapi ada golongan yang seperti ini belum kekhuduran Allah. Berarti golongan ini belum dikatakan makrifat. Padahal hati ini terus mboten saged cepot ambek ismudzat. satu. Nomor dua, ada seseorang yang berzikir baik lesan maupun hati tapi sok khudur. Tandanya apa? Kefanaan diri. Fana. Jadi wis gak ono di dalam dirinya itu sakliyane ingsun Allah. Selain Allah, bahasa sederhana, masih wallah, perkara selain Allah la maujud, sudah nggak ada, termasuk dirinya. Kalau ini yang dimaksud, berarti sudah sampai makom makrifat. Dan atau yang ketiga, lesan nggak berzikir jahri, tahlilan nggih mau meneng mawon. Prinsipnya masih aku berzikir lesan ya oleh berkat, gak ya oleh wis meneng wis. Artinya mboten ngucap zikir pada umumnya sir Allah enggak. Malah ngapunten Kang kathah. Beto pulpen ngunekno pulpen. Tapi ruhnya sambung menyang urip lewat rasa. Akhirnya kefanaan.
Loh ini loh Pak yang mestinya kita tunggu-tunggu, kita undang waktu tahlilan. Ya ini alasannya Allah bisa menerima satu amaliyah karena si tok iki mau. Coba pandangan menungso. Lah gak cocok toh? Wong tahlilan kok dolinan. Wis ta. Takok Gus Komari ya men. Lha wis mati nggih. Oh wis suwe ngoten. Jadi disitulah nanti ada golongan zikir yang seperti ini. Nah, pertanyaan pada kita di mana? Sampeyan jawab dhewe ning nganti sampeyan. Kita di mana? Tak kelompok niki sedawa ya menungso. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka golongan pertama. Ngomong enggak tak jotosi kowe. Lu memang gitu. Disaring-saring Allah, Pak. Mengapa kita harus tutupi? Ayo. Ojo kemelelet karena ngilmune ahli tahqiq, ilmu tauhid paham, belum tentu. Belum tentu. Tidak menjamin kealiman jenengan ilmu tauhid bisa mencapai derajat yang belum tentu, manakala jenengan baeno dengan perintah uzlah. Titik. Karena itu kuncinya, Pak. Apa sih sing kita dokno? Kehormatan dipandang menungso. Sebab karena alime ilmu kita punya pengikut ribuan, dunyane sak pirang-pirang. Apa sing kita dukno, Pak? Semuanya ternyata penghalang hati kita. Inilah prinsip orang-orang yang memang kepingin melaku di dalam majedut mesti tinggalkan. Tidak hanya secara rohaniah, batiniah, bahkan secara fisik. Contoh di sini tak sebut tahu sinten. Yaitu tinggalkan pergaulan manusia. Kebanyakan kita alah sik ket pinter titik ngene atine sombonge ya apa nang Gusti Allah. Ngerampas sifatnya Allah. Sifat nafsiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat ma'aniyahnya, sifat ma'ani ngumpul ning jero ati. Ya iki lho Pak dedengkote ndukuri Fir'aun sekarang ya ini. Nggih ta? Lho kula blak-blakan mawon. Saya belajar mengatakan seperti ini, pertama evaluasi diri saya supaya memang betul-betul koreksi diri. Ngaten lho. Yang nomor dua, BBE di antara kita yang dijatuhkan masih ada hukum iki ono kesadar nyun sewu. Damel akik niki lho. Batu niki asale kasar, Pak. Asale mboten sewae ngeten. Beliau niku ono sistem dikerendo dulu. Bahasa kasar dengan harapan prosesnya biar tidak terlalu lama. Ngoten. Inilah maksud saya. Makanya satu sisi tak maklumi ada yang mengatakan terhadap kami konten saya kekasaran. Ada yang mengatakan dalika dolalah, ikut malah nemen nih. Bahkan ada yang memanggil saya anjing, babi, aku lu gak ngereken. Itu bukan urusan saya. Saya cuma memegang wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiron. Hanya itu. Asli nek ditakoki sifat basariah kula, Pak, kula pingin leren. Estu pingin leren. Malah ngene iki satu sisi gawe perkara, gitu. Nomor loro pulih ketok secara dohir pengikut, gak nambahi dadi penghalangku tah. Akhirnya itu tidak akan menjadikan penghalang hatimu dengan banyaknya pengaruh dunia itu manakala kau ini masuk ke dunia fana.
laksana seperti ikan yang hidup di air asin. Nggak akan dirinya itu terasa asin tubuhnya, padahal setiap saat dan waktu tidak pernah lepas dari gesekan dengan air asin. Di laut itu, Pak. Untuk menjadikan hati sampai betul-betul hati yang hidup, yaitu tadi loh. Udah, kita masih tahapan belajar untuk tazkiyatun nafsi, Pak ya. Gak kena dipaidu. Kadang-kadang ya ning jero sik ana menungsoni. Kadang-kadang ndak. Ingat, sepanjang kita masih ada di maqam mahfud, musyahadatul fana wa kamil, jangan heran kalau kita itu masih terkontaminasi. Kecuali jenengan sudah di musyahadatul baqo, maqam maksum, beda lagi. Nek niki free sudah. Free. Cuman prosesnya kan dari fana ke kamil, kamil ke baqo lah gitu loh. Ini secara ilmu Gusti Allah memindah dari fana ke kamil, kamil ke baqo karena tekuni jenengan olehnya beruzlah. Tapi dijawab oleh Allah, la li ghairihi. Ora karena itu. Karena apa? Bifadlillahi wa birahmatihi. Karena rahmat. Iku mengkonter supaya ketika jenengan kali kula kholwat uzlah zikir ben gak ngaku. Cetha Pak nggih? Jadi teman jenengan wau tinggal mempertanyakan hatinya di posisi mana. Sudah fana belum? Kalau belum berarti belum. Walaupun hati ini terus berzikir loh Pak, Allah Allah. Sama nek kepingin hanya seperti ini, gak suwe-suwe. 40 hari 40 malam aja napas sampai keluar masuk, 1 hari 24 jam terus sampai gunakno dzikir itu. Engko lah gak iso lali, gak iso mandek. Gak iso mandek. Ingat tadi saya katakan si salik atau rohilun itu ketika proses perjalanan itu di situ ada kepentingan nafsu loro. Kepentingan nafsu satu supaya jenengan menjadi golongan ahli kasaf, ahli karomah. Wis pasti niku. Wis pasti. Nomor 2, jenengan didorong supaya merasa diri Anda ada keinginan terus-terus jenengan yang ingin bertemu Allah. Padahal itu majdubun, Allah sing narik. Oke, lanjut Bapak.